Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita mendapatkan kabar yang sangat baik sekali dan aku yakin banget bahwa ini akan menjadi salah satu langkah yang akan banyak percepatan dengan temuan-temuan penyidik Polda Jawa Barat yang memang sudah mengambil kasus pembunuhan di Subang sejak 15 November 2021. Berita hari ini sangat membahagiakan di mana ada sketsa wajah pembunuh ibu anak di Subang sudah dirilis di sejumlah media massa. Salah satunya aku baca dari detiknews.com. Ini keterangan yang diperoleh dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Yani Sudarto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, hari Rabu 29 Desember 2021. Pernyataan beliau mengatakan begini, kami mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Oke, ini kita lihat dulu gambarannya seperti apa. Gambarannya kalau aku lihat di sini adalah fotonya, rambutnya cepak, terus juga pakai baju kemeja kotak-kotak. Dan ini tipikalnya ya, kalau aku lihat pribadi, ini tipikal yang mirip seperti digambarkan ada sejumlah saksi. Kalian masih ingat salah satu saksi yang melihat ada mobil Alphard di tanggal 18 Agustus 2021, yang menurut saksi tersebut dia sedang melihat mobil tersebut berusaha diparkirkan. Kemudian ada sosok yang dilihat adalah pria anak muda. Apakah sosok ini adalah sosok yang diduga adalah supir dari mobil Alphard hitam tersebut? Mungkin kalian sudah lupa karena sudah lama kasus ini kan sudah hampir memasuki 5 bulan. Jadi pada saat itu konteksnya adalah ada sejumlah saksi yang supir angkutan dan dia itu pada saat melewati TKP, mobil dia itu terhalangi karena ada mobil Alphard hitam yang menjadi tempat penyimpanan kedua jenazah. Di situ itu terhalangi dan sempat melihat secara singkat dan marah-marah dari samping. Makanya kenapa aku menduga ini adalah keterangan salah satunya adalah dari sopir angkutan tersebut, karena sopir angkutan tersebut dan juga ada penumpang yang juga melihat di sana, mereka itu lebih melihatnya adalah dari samping. Jadi dari samping kan ya. Kenapa ini menduga adalah salah satu keterangan dari beliau, supir angkutan tersebut, karena supir angkutan tersebut bilang saat itu adalah berdasarkan keterangan dari salah satu saksi yang di mobil angkutan tersebut, pada saat dia marah-marah dengan supir mobil Alphard hitam tersebut, bisa nyetir nggak sih? Oke, kelupaan lagi bahasa Indonesianya. Nyetir gitu nggak sih? Karena kan diduganya dia nggak bisa nyetir gitu, karena nggak begitu lancar. Mungkin aja karena dia nggak punya mobil Alphard, jadi karena mobil Alphard tersebut bukan punya dia, bukan berarti dia nggak bisa nyetir. Tapi karena namanya juga orang, kalau kalian bisa nyetir, pada saat kita pakai mobil orang kan kita agak lebih kaku gitu kan ya, agak butuh waktu untuk penyesuaiannya. Nah dia kan bilang dia hanya melihat dari sisi kanan, dari samping aja. Karena kalau kita nyetir kan dari samping gini, ya kurang lebih seperti itu. Dan waktu itu digambarkan adalah rambutnya pirang kan ya, tapi pirang kan bisa dicat kan. Dan kemungkinan besar rambutnya sekarang sudah nggak pirang lagi, kemungkinan besar ya ini adalah rambut yang hitam. Tipikalnya memang mirip, kulitnya putih, anak muda, ala-ala Korea dibilangnya ya, tipikal seperti ini. Dan ini tipikal dari, mohon maaf nih, tidak bermaksud rasis ya, tapi setahu saya pribadi gitu kan ya, orang-orang di Bandung itu kan terkenal, Jawa Barat lah gitu ya, terkenal dengan kulitnya yang kuning langsat. Begitu nggak sih? Walaupun nanti ada yang bilang, Anjas kamu kok rasis? Enggak ya, konteksnya kita bahas adalah mayoritas, walaupun tidak semuanya seperti itu. Oke, rambutnya seperti ini, matanya sih sipit ya. Kalau aku melihat di sini, mata sipit, hidungnya kecil, bibirnya juga kategorinya kecil. Ini memang mirip banget kalau dibilang sama opa-opa Korea gitu, karena karakteristiknya seperti itu. Tapi coba kita baca lagi lebih detail. Jadi kalau menurut Pak Yani, sketsa wajah tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan tim Inafis Bareskrim Polri. Oke, menurut dia, polisi sudah melakukan langkah pemeriksaan kepada terduga potensial tersebut. Oke, polisi sudah melakukan langkah pemeriksaan kepada terduga potensial tersebut. Ini kata-kata yang bingung nih. Oke, lanjut dulu ya, kita baca lagi ya. Terakhir kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial. Oh, maksudnya kalau ada tanda kutipan itu ya ini kata-katanya. Terakhir kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial. Potensial ini maksudnya adalah potensial naik menjadi tersangka atau potensial saksi tersebut yang akan menggambarkan sketsa wajah ini. Oke.
Warga Kabupaten Subang memang masih geger dengan dengan kasus ini karena masih belum ada keputusan siapakah tersangkanya. Tapi kalau aku melihat dari keterangan Pak Yani ini sendiri, bahwa terakhir kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial. Sketsa wajah tersebut pentingnya. Oke. Ini bahasa yang benar-benar banyak maknanya kan ya. Tapi aku coba analisa dari kata-kata terakhir kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial. Oke. Ada dua kemungkinan. Oke ya, kita kan selalu bahasnya ada dua kemungkinan. Ada banyak kemungkinan, tapi coba aku ambil yang terbesar kedua. Kemungkinan yang pertama, saksi potensial maksudnya dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Yani Sudarto ini adalah potensial yang akan menjadi tersangka. Jadi, yang pertama kemungkinannya adalah orang dengan karakteristik seperti ini sudah pernah diperiksa oleh tim penyidik Polda Jawa Barat dan kemungkinan besar orang itu menghilang sekarang. Karena apa? Karena tidak mungkin dikeluarkan rekonstruksi wajah DPO, daftar pencarian orang, kalau tim penyidik Polda Jawa Barat sudah memiliki orang yang diduga adalah menjadi tersangkanya. Logikanya adalah pada saat tim penyidik mengeluarkan DPO seperti ini, ya artinya orang itu mungkin sudah pernah diperiksa, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Siapakah itu? Oke, itu adalah yang pertama ya, kemungkinan pertama. Yang kedua adalah mengenai kata-kata dari beliau ini tentang, terakhir kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial. Apakah saksi potensial ini adalah berhubungan dengan draft gambar ini? Potensial yang menunjukkan lebih kevalitan siapakah yang menunjuk bahwa karakteristik orang-orang yang melakukan aksi keji tersebut siapa saja, makanya muncul ke situ. Tapi kalau yang kemungkinan kedua ini menurut aku sih secara pribadi agak kecil ya, tapi aku lebih menuju yang ke pertama tadi, bahwa saksi potensial ini adalah yang sudah diperiksa, terus kemudian sekarang hilang, tidak bisa diketahui di mana keberadaannya, dan yang ini yang masih menjadi DPO. Oke. Ini aku coba hubungkan dengan beberapa keterangan di video aku sebelumnya. Kalian masih ingat bahwa ada sebuah sumber istimewa yang memang mereka ini, aku tidak bilang satu orang, tapi mereka ada beberapa orang yang berada di kawasan Subang yang ngobrol dengan aku pribadi lewat Instagramku, bahwa ada beberapa saksi Anjas, kok kita amati ya, karena yang berusaha untuk mencari tahu kasus ini pelakunya siapa, itu bukan cuma dari Polda Jawa Barat aja atau teman-teman Polres Subang atau Mabes Polri, tapi juga banyak volunteer, orang-orang yang memang mereka bersedia untuk mengorbankan biayanya, mengorbankan waktunya untuk mencari siapakah pelaku sebenarnya, dan orang-orang tersebut juga yang beberapa orang menghubungi aku, dan dia bilang gini, kok kita mengamati Anjas, ada beberapa saksi yang memang sejak awal di tanggal 18 Agustus kan saksi ada 25, sampai diperiksa terakhir itu total 55, dari awal saksi tersebut sampai sekarang diperiksa itu konsisten. Dia selalu diperiksa, walaupun dia ini tidak ada hubungan keluarga inti dengan kedua korban. Tapi ada dugaan, ada satu orang di situ yang menghilang. Kalau kemarin kalian masih ingat ada dua orang yang dikabarkan menghilang, tapi ternyata setelah beberapa hari setelah dibuat video tersebut, orang tersebut katanya sih memunculkan dirinya. Tapi sekarang yang ada lagi nih katanya tidak memunculkan dirinya. Tapi jujur ya, ini menjadi salah satu, karena aku selalu menilai dari dua sisi kan ya. Aku takutnya begini ya. Takutnya orang ini bukan menghilang, tapi dihilangkan. Tapi oke, ada kemungkinan pertama menghilang atau dihilangkan. Kalau menghilang, ya kemungkinan besar dia terlibat. Kenapa kok dia kabur gitu? Karena mungkin dia sudah ketakutan. Pada saat pemeriksaan, dia sudah banyak merasakan ada hal-hal yang ganjil dan dia merasa sudah akan ketahuan, itu makanya dia menghilang. Atau yang kedua adalah kemungkinan sebenarnya dia nggak bersalah, tapi karena dia merasa ketakutan, atau dia diancam, atau ada hal-hal di balik ini semua, yang takutnya adalah jatuhnya framing. Nah, sebenarnya kalau kalian tanya gitu, ada beberapa orang bilang bahwa Anjas takutnya saksi ini di framing, saksi itu di framing. Boleh kalau saya pendapat pribadi ya, siapapun saksi yang sudah ada pengacaranya, itu menurut aku kemungkinan untuk di framing sangatlah kecil. Logikanya apa? Pada saat setiap saksi dilakukan pemeriksaan oleh tim kepolisian, mereka itu selalu duduk barengan dengan pengacaranya. Jadi penyidik juga sekarang sudah agak was-was, lebih meningkatkan kewaspadaan pada saat mereka memeriksa saksi yang sudah ada saksinya. Itu nggak usah khawatir teman-teman, mereka pasti akan selalu dikawal dengan pengacaranya, dan
ya suka nggak suka. Di sisi lain, hak asasi dari para saksi itu terjaga, tapi di sisi lain ini kemungkinan juga yang menjadi salah satu hal ngebuat kagok tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Nah, tapi kalau saksi ini memang benar, dugaanku bahwa jika benar ya, bahwa salah satu saksi yang sudah dibuatkan sketsanya ini adalah orang yang diduga menjadi bagian pelaku dari kasus pembunuhan ini, ada kemungkinan bahwa dia memang beneran pelakunya, ada kemungkinan dia yang menjadi salah satu framingnya. Kita nggak tahu kenyataannya seperti apa, tentunya harus ada azas praduga tak bersalah, kita harus melakukan pembuktian. Tapi pada saat tim penyidik sudah mengeluarkan wajah DPO gitu, artinya tim penyidik juga sudah punya data-data yang sangat kuat untuk mengarah ke sana. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu data-data yang kuat itu apa saja, karena belum dirilis oleh tim penyidik gitu kan. Datanya apa, kok bisa mengarah ke dia orangnya, apakah ini pure karena dari keterangan saksi yang aku sebutkan tadi, supir angkutan ya, karena secara logika supir angkutan tersebut pada saat nyetir, ya dia bisa melihat hanya bagian samping kanan atau samping kanan kayaknya, atau kanan atau kiri lah ya. Dan ini linear dengan foto ini, karena fotonya pun juga linearnya dengan samping kanan atau samping kiri. Itu kenapa aku mengasumsikannya ke sana begitu. Tapi kalau memang dia bukan pelakunya, aku sarankan ini ya, boleh deh menghubungi aku juga nggak apa-apa, bisa di Instagramku, kita bisa ngobrol, karena mungkin saksi ini nggak punya pengacara, aku menilainya, nggak punya pengacara, nggak punya media untuk berbicara, ya boleh menghubungi aku, boleh menyampaikan sesuatu hal, tentunya akan dijaga kerahasiaannya, nggak usah khawatir gitu. Sebenarnya ada apa begitu. Oke, tapi terlepas dari itu semua, kita harus apresiasi di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun 2021, at least tim penyidik sudah mengeluarkan sebuah statement yang sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia di sini. Oke, kita nantikan apakah ini akan menjadi titik terang, apakah kita akan mendapatkan kado spesial akhir tahun ini dengan penemuan siapakah tersangka dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di 18 Agustus 2021. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan komentar kalian, dan tinggalkan like kalian juga, serta subscribe channel YouTube ini dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering bahas kasus Subang agar kita bisa komunikasi secara langsung melalui Instagram live di sana. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.